Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Nur Cahyo. Saya dengan NIM 28022444022. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi pengenalan telepon kantor. Langsung saja yang topik pertama. Nah, pertama ini kita akan membahas dahulu apa itu telepon kantor. Jadi telepon kantor itu adalah sebuah alat yang digunakan untuk membantu komunikasi dalam atau di lingkungan perusahaan. Dan eh, telepon ini juga memiliki fitur-fitur dan penggunaan yang efektif, sangat penting untuk mendukung aktivitas bisnis sehari-hari. Dengan telepon kantor ini, eh, semuanya bisa terhubung mulai dari rekan kerja, klien, dan mitra bisnis. Yang kedua kita akan membahas terkait manfaat telepon kantor. Yang pertama ini ada keamanan komunikasi. Baik, dalam telepon kantor ini itu memiliki fitur yang namanya koneksi tersandi kalau dalam keamanannya ya. Jadi sistem telepon kantor sering menggunakan protokol komunikasi yang tertranskripsi atau tersandi baik untuk panggilan suara maupun data sehingga memastikan informasi yang transmisikan melalui jaringan telepon kantor itu tetap aman. Yang kedua itu ada yang namanya otorisasi akses dalam keamanan komunikasi telepon kantor. Jadi perusahaan sendiri itu dapat istilahnya itu memberikan izin atau izin akses. Ada yang ketiga ini ada namanya pelacakan panggilan. Jadi sistem telepon kantor sering dilengkapi dengan fitur ini eh, yang mencatat riwayat panggilan masuk dan keluar. Ini memungkinkan perusahaan untuk melacak aktivitas komunikasi dan memantau penggunaan telepon karyawan, serta membantu dalam investigasi jika terjadi insiden keamanan. Yang selanjutnya dalam manfaat telepon kantor ini ada yang namanya peningkatan pelayanan. Jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam perusahaan kebanyakan pelayanan itu menggunakan nomor telepon kalau yang online. Jadi ini sangat membantu dalam respon cepat terhadap keluhan pelanggan serta komunikasi yang lebih personal dengan pelanggan. Yang ketiga, manfaat telepon kantor yaitu peningkatan produktivitas. Jadi dalam perusahaan sendiri komunikasi itu sangat-sangat penting dan sangat krusial. Jadi adanya telepon kantor ini sangat memungkinkan komunikasi efisien dan cepat dengan pelanggan, mitra, dan rekan kerja. Yang keempat ada efisiensi biaya, kurangan biaya perjalanan. Fitur konferensi panggilan di telepon kantor memungkinkan pertemuan bisnis atau kolaborasi tim dilakukan secara jarak jauh. Dan ketiga itu ada penghematan infrastruktur. Dengan penggunaan sistem telepon kantor berbasis cloud atau VoIP, perusahaan dapat menghindari biaya infrastruktur fisik yang mahal seperti PBX atau Private Branch Exchange, tradisional atau perangkat keras telepon fisik. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang fitur-fitur telepon kantor. Yang pertama ada panggilan konferensi. Jadi fitur ini itu dipakai kebanyakan untuk membuat keputusan karena memungkinkan kita berkomunikasi dengan lebih dari 2 orang. Yang kedua ada yang namanya fitur perekam panggilan. Jadi
setelah kalian melakukan panggilan menggunakan telepon kantor, audio audio panggilan tersebut akan secara otomatis disimpan di cloud dan Anda dapat mengakses atau merujuk kembali ke percakapan itu di lain waktu. Yang ketiga ada fitur siaran. Fitur ini memungkinkan pesan suara disiarkan melalui sistem telepon kepada satu atau lebih penerima dalam jaringan telepon yang sama. Ini sering digunakan untuk pengumuman penting atau situasi darurat di seluruh kantor atau gedung. Yang keempat ada yang namanya call forwarding atau pemutaran mundur panggilan. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk meneruskan panggilan masuk dari satu nomor telepon ke nomor telepon lain. Ini berguna ketika seseorang sedang berpergian atau tidak dapat menjawab panggilan di nomor utama mereka, sehingga panggilan tetap terhubung ke nomor yang dapat dijangkau. Yang terakhir ada namanya musik tunggu. Fitur ini itu dikenal juga sebagai musik on hold. Fitur ini memainkan musik atau pesan rekaman kepada pemanggil yang sedang menunggu di telepon. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan selama waktu tunggu, serta meningkatkan kesabaran pemanggil dan memberikan pesan profesional. Ini ada jenis-jenis telepon kantor. Yang pertama itu ada telepon analog. Jadi telepon analog ini seperti namanya masih menggunakan jaringan analog atau telepon tradisional lah istilahnya, yang menggunakan saluran telepon kabel untuk transmisi suaranya. Fiturnya sangat sederhana namun dapat diandalkan untuk komunikasi dasar. Yang kedua ada yang namanya telepon digital. Telepon digital ini menggunakan teknologi digital untuk mentransmisikan suara dalam bentuk bit atau byte melalui jaringan telepon. Mereka memiliki fitur-fitur yang lebih canggih dibandingkan dengan telepon analog seperti LCD untuk menampilkan informasi panggilan, serta fitur panggilan tunggu dan kemampuan untuk penyimpan dan serta kemampuan untuk menyimpan dan meneruskan daftar panggilan. Telepon digital sering digunakan dalam sistem PBX atau Private Branch Exchange yang terpusat di kantor-kantor besar. Dan terakhir itu ada telepon IP atau VoIP. Telepon IP atau VoIP ini sudah menggunakan koneksi internet untuk melakukan panggilan, memungkinkan integrasi dengan aplikasi kantor lainnya. Fiturnya sangat luas seperti konferensi video, pengalian panggilan, dan fitur lanjutan lainnya. Telepon IP biasanya terhubung dengan jaringan LAN atau Local Area Network dan dapat digunakan di mana saja di dalam atau di luar kantor selama terhubung ke internet. Mereka sering memiliki fitur tambahan seperti konferensi video, pesan suara, dan integrasi dengan aplikasi bisnis seperti email dan kalender. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya memilih telepon kantor yang tepat. Jadi untuk memilih telepon kantor yang tepat itu sudah jelas, pertama kalian harus tahu kebutuhan dari perusahaan sendiri. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah kapasitas, fitur, integrasi dengan sistem lain, dan kemudahan penggunaannya. Analisis kebutuhan yang menyeluruh dan mempertimbangkan tren teknologi terbaru akan membantu memilih telepon kantor terbaik untuk mendukung
pertumbuhan bisnis jangka panjang. Selanjutnya kita akan membahas perawatan dan pemeliharaan telepon kantor. Memastikan telepon kantor selalu dalam kondisi optimal sangat penting untuk menjaga kelancaran komunikasi. Dengan perawatan rutin dan pemeliharaan yang tepat, telepon kantor akan awet dan dapat berfungsi dengan baik dalam jangka panjang. Misalnya bersihkan secara berkala komponen telepon seperti layar, tombol, dan kabel untuk menghindari kerusakan. Yang pasti kalian harus melakukan pemeriksaan berkala, pembaruan perangkat lunak, serta pelatihan pengguna. Yang selanjutnya kita akan membahas langkah panggilan telepon yang tepat. Pertama ada persiapan. Jadi kalian harus mempersiapkan informasi yang diperlukan sebelum melakukan panggilan. Dan juga pastikan nomor telepon tujuan itu sudah benar. Dan tujuan panggilan sudah jelas. Jadi pas melakukan panggilan nanti, kalian tidak bingung mau menyampaikan apa. Yang kedua itu ada pembukaan. Saat kalian menelpon menggunakan telepon kantor, mulailah panggilan dengan ucapan salam yang ramah dan perkenalkan diri kalian dengan jelas. Yang terakhir itu komunikasi. Di komunikasi ini kalian harus benar-benar memberikan informasi itu secara jelas, singkat, dan fokus supaya si penerima informasi itu tidak salah menangkap informasi yang kalian sampaikan. Dan juga dengarkan apa yang disampaikan oleh lawan bicara kita. Bisa kalian membawa buku catatan untuk mencatat informasi-informasi yang penting. Nah, selanjutnya ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi melalui telepon. Pertama, dengarkan dengan aktif. Jadi jangan sampai kalian itu menyela atau ingin segera menjawab. Yang kedua ada bersikap ramah. Kalian harus selalu menjaga nada bicara saat kalian berkomunikasi meskipun itu hanya lewat telepon. Dan juga jangan lupa senyumkan wajah walaupun lawan bicara tidak dapat melihatnya. Yang ketiga ada catat informasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalian kalau bisa itu membawa catatan untuk yang jelas untuk mencatat hal yang penting yang nantinya disampaikan oleh lawan bicara kalian. Yang terakhir itu kelola waktu. Gunakan waktu seefisien mungkin, hindari percakapan yang terlalu lama atau melenceng dari topik. Jadi kalian harus merancang semuanya itu dengan matang sebelum melakukan komunikasi melalui telepon. Yang terakhir, aku akan menyampaikan kesimpulan apa yang telah dibahas tadi. Jadi telepon kantor ini sangat penting dalam operasional bisnis modern. Fitur-fiturnya juga canggih, memudahkan komunikasi dan kolaborasi dengan karyawan, klien, dan mitra. Jadi komunikasi internal dan eksternal itu jadi sangat mudah karena telepon kantor. Untuk rekomendasi, pilih telepon kantor yang sesuai dengan kebutuhan bisnis, dengan fitur yang relevan. Pastikan juga kompatibel dengan sistem lain dan mudah digunakan. Dan jangan lupa juga menjaga perawatannya secara rutin untuk mendapatkan performa yang optimal. Yang terakhir itu saya akan menyampaikan peluang peningkatan. Integrasi telepon kantor dengan aplikasi lain seperti CRM dan email itu dapat meningkatkan efisiensi
analisa penggunaan data untuk mengoptimalkan layanan dan produktivitas. Jadi sekian untuk materi yang saya bawakan kali ini. Terima kasih yang sudah mendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.